Bab 3704. Tangkap Erikin hidup-hidup. Mengerti. Selama ini klan iblis sudah lama mengingat aturan di dalam dan di luar rapat terbesar, jadi mereka semua tahu aturannya. Pangeran kedua tenang saja, dia hanyalah fase penilaian tahap awal tingkat kultivasi, kita dapat dengan mudah menangkapnya tanpa menggunakan cara curang. Hanya aku seorang saja sudah bisa menangkap Erikin hidup-hidup. Lebih dari 30 orang melontarkan berbagai retorika. Di waktu pertama, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Erikin secara langsung. Dan karena Erikin memegang cahaya Reiki di tangannya, itu adalah tanda yang paling menarik perhatian di hutan ini dan semua orang bisa melihat keberadaan Erikin saat ini tanpa usaha apapun. Harus dikatakan bahwa sebagai jenius klan kera, orang-orang ini masih sangat kuat. Selain pangeran kedua yang baru saja melangkah ke ranah fase penilaian 2 kegagalan, yang lainnya juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, jejak Erikin sudah terlihat. Wush. Pada saat ini, Erikin melambaikan tangannya. Asap merah keluar dari tangannya dan menyebar dalam sekejap, menyapu semua orang seperti badai. Kabut ini beracun, semuanya berhati-hatilah dan gunakan pil penangkal racun jika perlu. Pangeran kedua bergegas ke depan dan ketika dia mencium bau kabut, dia mengerutkan kening. Kemudian pikirannya digerakkan dan Reiki meledak dalam sekejap, menyebarkan kabut ke sekeliling. Orang-orang di belakang juga segera memasang perisai Reiki mereka, sedikit melambat dan berhati-hati. Setelah melewati kabut racun, semua orang melihat bahwa Erikin melompat ke tempat yang rendah saat ini dan kemudian cahaya Reiki berkedip dan kemudian sosok itu menghilang di sini. Melakukan sesuatu di sini sebelumnya, formasi teleportasi telah disiapkan. Tuan Yuan ini juga sudah pernah membicarakannya. Melihat sosok Erikin menghilang dan cahaya muncul di lokasi yang sangat jauh, pangeran kedua tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran kedua, apakah kita akan terus mengejar? Tentu saja kita harus mengejar. Bukankah pada kenyataannya orang ini mencuri jejak Reiki kita dan bagaimana mungkin kita dapat dengan mudah melepaskannya? Tapi di sepanjang jalan, orang ini pasti telah meninggalkan banyak cara tercela. Tidak ada yang aneh. Pangeran kedua mendengus dingin dan menatap seorang pemuda tinggi kurus di sampingnya. Begini saja, kita akan membagi orang kedua arah, satu di kiri dan satu di kanan. Kaden Huang, kamu bawalah setengah dari orang-orang di sebelah kiri, aku akan pergi ke kanan. Ya. Pemuda jangkung dan kurus itu langsung memberi hormat. Meski tergolong fase penilaian 1 penurunan, kekuatannya paling tinggi di antara semuanya. Semuanya, bersemangatlah, pertempuran ini bukan hanya pertaruhan, ini juga tentang martabat klan kera kita, jadi kita tidak hanya ingin menang dari Erikin, tetapi juga tunjukkan kekuatan klan kera kita, dia harus ditangkap hidup-hidup. Tangkap hidup-hidup. Klan iblis lainnya juga berteriak. Setelah itu, kerumunan terpecah menjadi 2 arah, menuju Erikin dari sudut yang berbeda. Dibandingkan dengan semangat juang tinggi para jenius klan iblis di bawah, Juna Yuan yang berada di udara terasa semakin berat. Master Obat Qin bahkan memperhitungkan ini. Sebelum Erikin pergi, dia secara khusus menginstruksikan Juna Yuan bahwa pangeran kedua dan yang lainnya dapat membagi pasukan mereka dalam beberapa saat, tetapi biarkan dia mengikuti pangeran kedua ketika saatnya tiba. Di sisi lain, Erikin sudah mengatur untuk mengikutinya juga. Jika penilaian pangeran kedua dan yang lainnya sudah ditebak Erikin sejak lama, kemudian meski dibagi menjadi 2 kelompok, dapatkah mereka benar-benar lolos dari pengaturan Erikin?
Junna Yuan menghela napas pelan dan mengikuti kelompok itu. Yang mulia, ini formasi duri. Ada beberapa puppet ular di sini dan kualitasnya rata-rata. Aku melihat beberapa pohon di sana yang cukup aneh. Aku memeriksa kerohanian dan menemukan bahwa ada pengaturan di dalamnya. Dalam perjalanan, pangeran kedua dan yang lainnya melambat dan pada saat yang sama mengamati sekeliling dengan cermat di sepanjang jalan dan segera, mereka mendapatkan beberapa hasil. Pengaturan Erikin terus-menerus dilihat oleh mereka. Benar saja, kultivator biasa itu selalu menggunakan cara-cara tercela, atau cara pembentukan formasi, cara-cara yang disebutkan Tuan Yuan pada kita, tapi itu tidak cukup membuat takut kita semua. Pangeran kedua menyunggingkan senyum, semakin merasa bahwa ayahnya terlalu berhati-hati, tidak sehebat dulu. Sejauh ini, metode manusia hanyalah trik kecil dan mereka telah mempelajarinya. Mengapa mereka perlu membuang 3 hari waktu berharga untuk belajar sesuatu dari Erikin? Di udara, Junna Yuan juga sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Erikin akan meninggalkan beberapa cara yang menakutkan, yang membuat sekelompok jenius klan iblis mengalami kemunduran yang parah. Tanpa diduga, semua pengaturan dapat terlihat. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir sebelumnya? Semuanya, lihat, cahaya Erikin telah melambat. Mungkin dia membuat pengaturan baru, atau mungkin dia terjerat oleh iblis monster di sini. Dalam perjalanannya, klan iblis juga menemukan perubahan lokasi Erikin. Seharusnya tidak banyak iblis monster di sini, tetapi jika anak ini tidak beruntung, itu sudah cukup baginya. Dalam wilayah rahasia hutan ini, mereka bukan satu-satunya jenius pejuang kebanggaan, tetapi juga beberapa iblis monster yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lagi pula, tempat ini untuk bertarung, bagaimana bisa tanpa adanya musuh? Dan iblis monster ini, di mata klan iblis, bukan dari jenis yang sama. Tampaknya beberapa orang berpikir bahwa kera adalah nenek moyang manusia, tetapi mereka tidak akan pernah diperlakukan sebagai jenis yang sama. Mungkin dia tak tega ketika dia melakukan penyerangan, tetapi dia tidak memiliki perasaan ini sama sekali ketika berhadapan dengan serigala dan harimau. Hal yang sama berlaku untuk klan iblis. Di mata manusia, baik klan iblis dan iblis monster memiliki tubuh yang sama, tetapi hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan yang akan diakui oleh klan iblis, mereka yang hanya memiliki kekuatan darah, tetapi tanpa kebijaksanaan, seorang pria yang hanya tahu bagaimana minum darah tidak dianggap sebagai kerabat. Ini kesempatan yang bagus, apapun situasi yang dihadapinya. Mari kita percepat dan coba tangkap dia hidup-hidup dalam waktu 1 jam. Pangeran kedua tersenyum penuh percaya diri. Wush. Tidak lama setelah perjalanan, pemandangan hutan di depan tiba-tiba berubah. Lapisan kabut terus mengelilingi hutan, menghalangi pandangan. Apakah ini kabut racun, ataukah kabut yang muncul secara alami di sini? Semua orang sedikit bingung. Di ruang hutan besar ini, mengandalkan pembentukan terus-menerus dari beberapa kekuatan besar, ada juga rotasi siang dan malam dan berbagai iklim. Hampir sama realistisnya dengan dunia luar. Dengan kata lain, ini adalah ruang pulau darah tanpa misteri. Dan kabut secara alami merupakan bagian dari iklim. Kabut ini cukup besar dan akan membutuhkan banyak energi untuk menghindarinya. Bagaimana kalau dibuka paksa, aku akan menembak bersama dan beberapa ilmu sihir akan langsung membubarkan kabut. Tidak, kabut putih ini sangat tebal, tidak ada yang tahu apakah Erikin meninggalkan trik di dalamnya. Jika kita menggunakan ilmu sihir untuk memicu larangan itu, bukankah itu terkena jebakan yang dibuat sendiri?
Aku juga setuju dengan poin ini. Jika ini benar-benar ada di pinggiran rapat terbesar dan ada banyak bahaya. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di kejauhan, apalagi menggunakan ilmu sihir yang kuat agar tidak menarik perhatian. Yang mulia, bagaimana kita pergi? Semua orang tidak bisa mengambil kesimpulan dan mereka semua memandang pangeran kedua. Pada saat ini, pangeran kedua juga menyipitkan matanya dan setelah mengamati sekeliling, dia mengeluarkan gumpalan kabut dan menghirup beberapa kali di ujung hidungnya. Bersambung.